Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1501 sampai tahun 1503. Kemunculan seekor naga emas benar-benar menggemparkan seluruh timur. Pada saat ini, timur bukan hanya keluarga emas dari ibu kota kekaisaran, tetapi juga gerbang surga tersembunyi di timur. Sekte Tiandaoyin saat ini tidak tersebar di sekte masing-masing, tetapi semuanya berkumpul di sekitar Pulau Iblis Emas. Di dekat Pulau Jinyao, ada 9 dari 10 biksu berkumpul di Pulau Penglai. Secara alami, Daozong adalah pemimpin Suzentian, sedangkan pemimpin agama Buddha adalah biksu Tianqi. Keduanya dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme Timur. Di bawah kepemimpinan mereka, Wudang, Kunlun, Kongtong, Shaolin, Putuo, dan sekte besar lainnya berkumpul sepenuhnya. Energi para biksu ini sangat besar, yang cukup untuk melancarkan perang suci lainnya antara timur dan barat. Hanya menghadapi Pulau Iblis Emas, mereka masih belum memiliki cara yang baik. Bagaimanapun, ini adalah, Santo Iblis Pulau Jinyao saat ini bukan lagi mantan rubah ekor 9, tetapi telah berevolusi ke alam ekor 10. Jika itu adalah kontes 1 lawan 1, itu bukan lawannya, apakah itu Xuan Zentian atau Biksu Tianqi. Selain itu, Pulau Iblis Emas memiliki susunan besar untuk melindungi pulau itu, sehingga mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Jika Anda ingin menyerang dan menduduki Pulau Iblis Emas dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Biksu Agung Suzentian dan Tianqi berdiri di atas gelombang Penglai, menghadap ke Pulau Jinyao yang tidak jauh. Setelah menangis lama, dia merasa lemah dan berkata, "Saudara Buddha Tianqi, sekarang iblis itu begitu tertutup sehingga kita telah menghabiskan lebih dari setengah bulan bersamanya. Jika kita terus mengonsumsi seperti ini, itu tidak akan menjadi rencana jangka panjang. Jelas, sudah ada perasaan mundur dari langit." Biksu Agung Tianqi sangat gigih dan berkata, "Kou Zhangjiao, semua dharma di dunia ini tidak dapat lepas dari kata sebab dan akibat. Karena klan iblis yang menanamnya, sekaranglah saatnya bagi mereka untuk menelan buahnya. Meskipun Yang Mulia Iblis sangat terlatih, itu juga tidak sempurna. Bagaimanapun, sumber daya di Pulau Iblis Emas terbatas. Sekarang kita telah menjebak mereka dalam susunan perangkap sihir agama Buddha. Suatu hari, mereka tidak akan dapat menahan diri untuk melompat keluar." Dia juga mabuk dengan kesabaran Biksu Agung Tianqi. Saat ini, langit berguncang, dan dia tidak ingin bertarung lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Buddha Tianqi, pernahkah Anda berpikir bahwa bahkan jika Yang Mulia Iblis dapat melompat keluar, kekuatan klan iblis tidak akan berkurang? Dewa-dewa iblis itu secara alami akan lebih kuat dari kita. Begitu api benar-benar meningkat, saya khawatir kita tidak bisa mendapat tawaran menarik dari Tiandaoyin Men." Setelah jeda dalam suaranya, He Zentian melanjutkan, "Selain itu, hubungan antara Demon Zun dan Kota Langit sangat dangkal. Apakah menurutmu dia tidak akan campur tangan saat itu?" Kota Langit, Kevin Ye. Tiba-tiba, sosok Kevin Ye muncul di benak biksu besar itu. Pertempuran pertama di Kota Langit meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan bagi biksu besar Tianqi. Kekuatan Kevin Ye tidak lagi bisa dispekulasikan oleh orang-orang di dunia. Jika Kevin Ye ingin terlibat dalam masalah ini seperti yang dia katakan, biksu Kida tidak yakin bahwa dia akan menang hari itu. Sementara dua pemimpin Taoisme dan Buddha terjerat di Pulau Iblis Emas, langit yang jauh di utara menyanyikan seekor naga, yang mengejutkan dunia. Raungan. Kemudian, di mata keduanya, seekor naga emas naik ke udara dan tak terkalahkan. Tiba-tiba, wajah biksu besar itu menjadi pucat. Naga emas. Atau naga emas dengan 9 cakar. Bagaimana mungkin ini mungkin? He Zentian dan Biksu Tianqi bukanlah orang biasa seperti Bai Huansheng. Mereka semua adalah praktisi Taoisme dan Buddhisme. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih dapat melihat tubuh asli naga emas bercakar 9. Suara nyanyian naga itu beriak di permukaan laut. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Melihat perubahan yang tiba-tiba itu, Biksu Tianqi tiba-tiba mendesis dingin. Kiamat adalah seorang penganut Buddha. Meskipun saya merasa terkejut, saya tidak takut. Bagaimanapun, saya telah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat kiamat naga. Melihat ke utara, Tianqi kemudian berkata, "Kou Zhangjiao, dapatkah kamu ingat kapan terakhir kali kita melihat naga?" Dia memikirkannya dan berkata, "Seharusnya 100 tahun yang lalu." Ya, benar. 100 tahun yang lalu, seekor naga hitam berubah menjadi naga dan menghancurkan pantai timur. Saat itu, kami mengirim 2 tingkat Tianyuan, 5 tingkat Diyuan, dan ratusan tangan baik dari alam bawaan untuk menaklukkan mereka. Saat itu, dia jatuh ke tengah ingatannya dan berkata, "Ya, kemudian ada perang suci antara timur dan barat. Jika kita tidak terluka oleh Jiao Hitam, bagaimana kita bisa berakhir dengan kemenangan yang tragis? Sekarang ada naga emas di timur.
Tampaknya malapetaka tidak dapat dihindari. Biksu Agung Tianqi tidak setuju dengannya. Sambil menggelengkan kepala sambil tersenyum, Tianqida dan Sangdao berkata, saya tidak berani setuju dengan pernyataan Kou Zhangjiao. Naga itu sudah ada di antara langit dan bumi sejak zaman dahulu. Meskipun misterius, bukan berarti kemunculannya adalah malapetaka. Kala itu, naga hitam berbentuk ular naga, dan memiliki roh pembunuh dan pemotong, tetapi naga emas ini belum tentu demikian. Naga emas adalah pelindung dharma agama Buddha. Ia bersifat spiritual. Saya rasa ia tidak akan menyebabkan malapetaka apapun. Haha. Mengenai perkataan Biksu Agung Tianqi, ia hanya terkekeh 2 kali dan berkata, Saudara Buddha, tidak peduli apakah ia naga hitam atau naga emas, kita harus mengirim seseorang untuk melihatnya. Naga itu ada di dunia dan menghalangi semua pihak. Jika terjadi sesuatu, kita akan menyesalinya. Mengenai hal ini, Biksu Agung Tianqi tidak membantahnya. Sebaliknya, ia mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Kou Zhangjiao masuk akal. Setelah memikirkannya, Biksu Agung Tianqi melanjutkan, bagaimana dengan ini? Aku mengirim murid Buddha Kuzang untuk pergi ke sana. Kultivasi Kuzang telah memasuki alam di Yuan. Bahkan jika semuanya tidak berhasil, kamu masih bisa mundur. Dia tidak keberatan, tetapi berkata, ini sangat bagus. Jelas saat ini, gerbang surga yang tersembunyi masih memfokuskan semua perhatian mereka pada Pulau Iblis Emas. Adapun naga emas bercakar 9, mereka belum terlalu memperhatikannya. Dibandingkan dengan yang ada di timur, seluruh barat berguncang. Api ungu dari teratai menyala. Kegelapan yang awalnya sunyi, tetapi tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Tawa itu sangat keras tetapi sangat bersemangat, membuat orang yang mendengarnya memiliki perasaan yang menggetarkan. Naga bernyanyi, perang suci dimulai, naga bernyanyi, perang suci dimulai, hahaha, hahaha, nadi naga ibu kota kekaisaran, kau tak dapat lagi menekan tuan, kau tak dapat lagi menekan yang asli. Waktunya bagiku untuk kembali ke timur sudah tiba. Hahaha. Bab 1502. Jin Longqi, Li Dongfang. Kemunculan tiba-tiba naga emas bercakar 9 tidak hanya menggemparkan seluruh wilayah selatan Sungai Yangtze, tetapi juga ibu kota kekaisaran dan luar negeri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan naga itu dahsyat dan mendominasi dunia. Namun, dalam menghadapi naga emas seperti itu, sikap semua pihak berbeda-beda. Ada yang beruntung, ada yang gugup, dan ada yang bersemangat. Dan sekarang Lingnan Zhangjiaji juga panik. Tidak peduli Zhang Xianzong atau Li Ziqiong, mereka hanya bisa berdiri di bawah dengan patuh saat ini, dan Monana sedang melihat semua ini, karena dalam menghadapi kekuatan yang tak tertahankan ini, mereka hanya dapat memilih untuk berdiri di pinggir, dan mereka tidak dapat melakukan apapun saat ini. Bagi Michael Liu, bocah itu adalah wajah iri, cemburu, benci, menatap Howard Zhang di langit, ekspresi itu benar-benar cemburu. Haozi adalah bocah dengan kehidupan yang baik. Dia telah membuat terobosan dan masih berada di ranah Tianyuan. Dia benar-benar serakah. Saat dia mengatakan ini, Michael Liu bertekad dan bertekad untuk bekerja keras. Kalau tidak, dia akan dianiaya oleh Howard Zhang. Sebaliknya, Charlie Qin saat ini penuh dengan kegembiraan, alam Tianyuan, pedang biruku akhirnya memiliki penguasa alam Tianyuan, hahaha. Tentu saja, selain kegembiraan, Charlie Qin masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, Howard Zhang, yang berada di alam di Yuan, tidak dapat mengendalikannya, apalagi alam Tianyuan. Oleh karena itu, Charlie Qin mulai melawan Xiao Jiu secara tidak dapat dijelaskan saat ini. Tidak, setelah kembali, kita harus menemukan Kevin Ye, bocah itu, untuk meningkatkan kultivasi pedang biru ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada seorang pun di pedang biru yang dapat mengimbangi Howard Zhang. Tentu saja, saat ini, orang-orang ini memiliki ide mereka sendiri, tetapi Howard Zhang di udara tidak tahu. Hari ini, Howard Zhang hanya merasa seluruh tubuhnya tidak terhalang dan nyaman, dan kekuatan darah yang kuat mulai menyebar dari roh surgawinya ke berbagai titik akupuntur, yang membuat Howard Zhang merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan membungkus seluruh tubuh Howard Zhang. Dari jauh, tubuh emas seorang Zhuo di belakang Howard Zhang mulai muncul. Itu adalah sekelompok gambar wanita, yang tampak cantik dan bergerak, tetapi tidak profan. Zhang Jia tidak jauh di atas awan, melihat kondensasi tubuh emas secara bertahap, apakah itu Mia Fang atau Lana Qin, atau Lin Sailing saat ini, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Houtu, tubuh asli Houtu. Lin Sailing juga membuka matanya dan berkata, bagaimana mungkin darah Houtu, bagaimana darah Houtu bisa menular ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, Lin Sailing, Mia Fang, dan Lana Qin menatap Kevin Ye dengan tatapan curiga. Dan Kevin Ye tampak seperti orang yang sangat harmonis, kalian semua melihatku melakukan apa, tetapi aku tidak tahu apa-apa. Yah, itu bohong. Di negeri dongeng, siapa yang tidak tahu suka duka? Kamu memiliki banyak hubungan dengan saudari Houtu. Jika kamu mengatakan tidak tahu, seseorang harus mempercayainya. Mia Fang adalah orang pertama yang mengetahuinya.
Kecemburuannya begitu kuat sehingga dia bisa menciumnya dari jarak 10 mil. Kevin Ye dengan cepat menjelaskan, itu semua adalah rumor. Rumor mengatakan bahwa Hou Tu dan aku adalah teman seorang sosok terhormat. Melihat penampilan Kevin Ye yang bingung, Lin Sailing juga bercanda, aku berkata, bagaimana kamu bisa memperlakukan Howard Zhang dengan sangat baik? Mungkin dia mewarisi darahmu. Lin Sailing mengucapkan kata-kata ini, Kevin Ye segera menjadi positif, tarian kupu-kupu, ini tidak bisa dikatakan omong kosong. Setelah itu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum bodoh, jika aku memiliki darah untuk diwariskan, itu juga di antara saudara perempuanmu. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan dengan Hou Tu? Ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun Kevin Ye mencoba menjelaskan saat ini, mata ketiga Lin Sailing yang menatap Kevin Ye masih aneh, yaitu ekspresi tidak percaya. Namun, Kevin Ye, abadi paling terkenal di 9 alam, juga dikenal oleh mereka, dan mereka tidak akan benar-benar berdebat dengannya. Pada saat yang sama, ketika Kevin Ye dan keempat temannya saling menggoda, langit Zhangjiang Manor di Lingnan tiba-tiba mulai tertutup awan gelap, dan guntur mulai meraung. Menatap warna guntur dan api di langit, Kevin Ye berkata dengan suara panjang, ini dia, akhirnya di sini. Kevin Ye tidak merasa aneh dengan kedatangan Tian Lei. Bagaimanapun, mereka yang menerobos alam Tianyuan harus melewati Tiansun dan Duji. Karena alam Tianyuan sudah berada di puncaknya di dunia manusia, langkah selanjutnya akan menghancurkan kehampaan dan menghancurkan larangan dunia manusia. Oleh karena itu, bagi mereka yang memasuki Tianyuan, pasti ada hukuman dari surga untuk membatasi mereka. Sebenarnya, yang benar-benar dikhawatirkan Kevin Ye saat ini bukanlah hukuman alam dan perampokan guntur itu sendiri, tetapi apakah mata abadi akan tiba-tiba memperhatikan dunia manusia dan tubuh Howard Zhang. Begitu orang di istana Zixiao bergerak, itu akan menjadi masalah besar. Saya khawatir kekuatannya berada di luar kemampuan Howard Zhang untuk melawan. Guntur langit, itu guntur langit. Saat ini, banyak orang telah memperhatikan awan gelap yang melayang di atas kepala Howard Zhang. Melihat ledakan guntur dan api, Zhang Xianzong menunjukkan sedikit kedengkian di dalam hatinya. Saat ini, Zhang Xianzong berharap guntur itu dapat membunuh Howard Zhang. Di sisi lain, Michael Liu dan Charlie Qin sedang berpelukan. Monana melihat guntur langit yang akan jatuh. Bagaimanapun, meskipun Charlie Qin telah mendengar tentang Tian Lei, dia baru pertama kali melihatnya, yang membuatnya penasaran. Raungan. Dengan awan dan guntur langit menyebar, naga emas bercakar 9 yang menjaga Howard Zhang segera menjadi waspada. Matanya penuh dengan cahaya yang bermusuhan, dan sisik serta baju besinya tampak akan meledak. Kumis naga seperti kawat baja berkibar, dan pembuluh darah terbuka dan meraung ke langit. Suara nyanyian naga semakin tinggi, seolah-olah ingin mundur dari bencana guntur dan api. Pada saat yang sama, mata Howard Zhang yang menyipit juga tiba-tiba terbuka dan meledak ke dalam cahaya. Saat itu, Howard Zhang pertama kali berteriak pada naga emas, nyanyian naga merah, kembali. Setelah mendengar panggilan Howard Zhang, naga emas itu langsung menari, lalu berubah menjadi tongkat naga dan kembali ke tangan Howard Zhang. Saat ini, nyanyian naga merah itu tidak lagi berwarna merah, tetapi menjadi warna emas. Sambil memegang nyanyian naga merah di tangannya, Howard Zhang berdiri perlahan di udara saat itu. Nyanyian naga merah di tangannya menunjuk ke langit dan berkata dengan suara nyaring, hukuman guntur surga. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Kamu tidak bisa menakut-nakuti orang lain, tetapi kamu tidak bisa menakut-nakuti aku. Selain Kevin Ye, Howard Zhang adalah satu-satunya di dunia yang berani mencela guntur surga seperti ini. Di langit saat ini, awan gelap tampaknya memiliki spiritualitas. Mendengarkan omelan Howard Zhang, dia segera mulai bergemuruh dan bergemuruh. Dalam sekejap, api guntur ungu turun dari langit dan langsung menuju Howard Zhang. Bab 1503. Guntur langit api ungu adalah tingkat hukuman guntur tertinggi di dunia. Hukuman guntur semacam ini sering terlihat pada praktisi yang membunuh lebih banyak. Secara umum, ketika guntur digunakan untuk menghukum, para pembajak hampir tidak memiliki perlawanan, dan 100% dari mereka dalam bentuk abu terbang. Melihat api ungu yang meluap di langit, hati Zhang Xianzong saat ini disebut kegembiraan. Meskipun dia tidak mengatakan kemarahannya, hati Zhang Xianzong sudah meraung, mati, kamu sampah kecil, hahaha. Tidak ada yang tahu kebencian Zhang Xianzong saat ini, dan tidak ada yang tahu mengapa Zhang Xianzong memiliki sikap seperti itu terhadap Howard Zhang. Tentu saja, pada saat ini, tidak terlalu penting sikap apa yang dimiliki Zhang Xianzong saat ini, karena ini bukan fokus perhatian orang-orang yang hadir. Satu-satunya perhatian mereka di sini adalah bagaimana Howard Zhang di langit harus menghadapi hukuman alam dan perampokan guntur yang tiba-tiba. Berdiri di samping Li Ziqiong, Yang Cangkong bertanya dengan hati-hati, Tuan Li, tidak bisakah kau membawa guntur langit api ungu? Li Ziqiong mencubit janggutnya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya.
Setelah menghentikan suaranya, Li Ziqiong melanjutkan, tetapi sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang dapat menahan guntur langit api ungu. Apakah anak ini dapat membawanya atau tidak tergantung pada sifatnya. Untuk api ungu dan guntur, ada semacam ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hati setiap orang saat ini. Sebaliknya, Kevin Ye, yang berdiri di atas awan saat ini, tidak merasa terlalu gugup dan cemas. Bagaimanapun, Howard Zhang dilatih oleh Kevin Ye. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki Howard Zhang? Kevin Ye jelas. Selama mata hukuman tidak muncul, Kevin Ye tidak terlalu khawatir. Saat ini, hampir semua mata di dalam dan luar istana Zangjia telah tertuju pada Howard Zhang. Howard Zhang sama beraninya dengan iblis di bawah relaksasi darah klan penyihir. Seluruh tubuhnya penuh dengan otot, dan nyanyian naga merah di tangannya bahkan lebih ganas. Dengan jijik menatap guntur langit api ungu yang jatuh dengan cepat ke arahnya. Alih-alih menghindar, Howard Zhang membawa naga merah Yin untuk menemuinya. Melihat pemandangan ini, semua orang di istana terkejut. Terutama Yan Cangkong, wajah panik, kedua pupil mulai berkedut dan membesar. Apakah dia akan mati? Sebenarnya, dia sudah mati. Terlalu impulsif. Lagi pula, aku masih muda. Aku sangat impulsif. Bahkan Li Ziqiong menggelengkan kepalanya saat ini, sedikit terkejut. Meskipun orang-orang ini belum pernah mengalami hukuman surga, mereka tidak pernah makan daging babi, dan mereka selalu melihat babi berlarian. Cara pertama untuk menyelamatkan kekuatan musuh adalah dengan menyelamatkan kekuatan guntur. Namun, saat ini, Howard Zhang jelas-jelas menentang jalan dan melawan arus, yang baru saja menjadi begitu ganas sehingga tidak pernah terdengar. Atas kinerja impulsif Howard Zhang, Li Ziqiong dan yang lainnya tentu saja tidak setuju dengannya, tetapi Kevin Ye saat ini mencibir. Sekelompok orang biasa-biasa saja, apa yang kalian tahu? Meskipun hukuman guntur surga tampaknya kuat, itu bukanlah hal yang mati. Cara kultivasi ini adalah untuk melawan surga. Ketika kalian kuat, dia secara alami akan menjadi lemah. Apakah kalian pikir jalan surga benar-benar tidak kenal takut? Apakah benar-benar tidak ada emosi? Kata-kata Kevin Ye tepat sasaran. Lagi pula, dibandingkan dengan kelompok orang biasa berikut, Kevin Ye lebih tahu tentang jalan surga dan hukuman guntur. Seperti yang diharapkan, semuanya seperti yang dikatakan Kevin Ye. Tepat saat Howard Zhang menghadapi kesulitan dan melihat ke bawah ke dunia, api ungu yang hendak jatuh tiba-tiba membeku. Namun, jangka pendek itu semua adalah lengsen, dan itu juga cepat berlalu. Segera, api ungu itu dengan cepat turun lagi dan langsung menuju Howard Zhang. Howard Zhang, di sisi lain, meraung. Naga merah Yin melambai di tangannya. Kepala tongkat itu menunjuk ke api ungu. Api ungu itu segera mengelilingi naga merah Yin dan mulai membakar. Raungan. Tiba-tiba, suara kesakitan dari suara naga mulai melolong. Howard Zhang sangat marah. Setelah meraung, Howard Zhang melambaikan naga merah di tangannya dan berlari langsung ke awan di langit. Hukuman guntur surga. Baiklah, makanlah aku. Mantra naga merah memiliki kekuatan ribuan jun, dan dengan berkat darah keluarga Wu milik Howard Zhang, kekuatannya yang dahsyat sudah cukup untuk membuat lubang di langit. Melihat gaya Howard Zhang yang tidak biasa, orang-orang di tanah itu tercengang. Setelah setengah suara, mereka tercengang, orang ini terkejut, apa yang dia lakukan? Sungguh konyol menyerang Tianlei secara langsung, bukan? Bahkan Michael Liu dan Charlie Qin merasa tidak percaya untuk sementara waktu. Menatap sosok Howard Zhang di langit, Michael Liu berkata dengan takut, apakah Haozi anak itu gila? Tanpa diduga, dia langsung menabrak awan. Apakah dia siap untuk melawan surga? Sejak zaman dahulu, dapat dikatakan bahwa ada banyak orang yang menerobos alam Tianyuan. Namun, Howard Zhang, yang langsung menerobos ke kedalaman kesengsaraan petir, adalah yang pertama. Bahkan Kevin Ye tidak pernah melakukan gerakan gila seperti itu. Melihat bayangan di langit, Kevin Ye tidak dapat menahan tawa dan berkata, itu layak untuk darah klan penyihir. Dia tidak pernah mengolah sebab dan akibat, dan tidak menghormati jalan surga. Itu bagus, bagus. Kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali tentang anak ini. Tarian kupu-kupu di satu sisi dengan rasa ingin tahu menatap Kevin Ye dan bertanya. Kevin Ye berkata dengan senyum tipis, khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun Howard Zhang adalah kultivasi alam Tianyuan saat ini, tubuhnya yang kuat telah melampaui batas dunia manusia. Bahkan jika itu adalah guntur dan hukuman surga, itu tidak dapat membantunya. Kecuali. Setelah itu, Kevin Ye tiba-tiba berhenti. Lanakin, di satu sisi, penasaran dan bertanya, kecuali apa, kecuali apa? Kevin Ye terkekeh, kecuali pendeta Tao tua itu ingin menghancurkan seluruh dunia. Setelah itu, Kevin Ye berhenti lagi, dan suaranya melanjutkan, tetapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Pada saat itu, 9 alam ditetapkan olehnya. Dia tidak akan menyaksikan kehancuran dunia manusia. Tentu saja, dia tidak mampu menghancurkan dunia manusia. Sambil berbicara tentang ekspresi Kevin Ye saat ini, itu disebut pria yang percaya diri. Berdiri di awan,
mata Kevin Ye masih melihat ke langit dari waktu ke waktu. Tampaknya dia sengaja memprovokasi mata yang bersembunyi di balik awan. Selain itu, Howard Zhang, setelah kebangkitan kekuatan darah, Howard Zhang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tongkat naga merah Yin menghantam awan dengan cara yang begitu kejam. Dan kemudian hal yang luar biasa terjadi. Semua orang terkejut melihat ke langit sepotong petir yang menggelegar awan. Semua orang mengira bahwa cara Howard Zhang pasti akan memancing guntur, dan awan gelap yang mengerikan itu pasti akan memperparah hukuman dan tindakan balasan terhadap Howard Zhang. Namun yang mengejutkan semua orang, awan gelap itu perlahan-lahan menghilang di bawah kekuatan Howard Zhang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat pemandangan ini, entah itu Li Ziqiong atau Zhang Xianzong, atau Charlie Qin, semuanya tampak bingung. Tersebar, benar-benar tersebar. Liu Ming juga tampak menangis dan tertawa, tergagap seperti dua kata.